Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik dan sehat ya. Shalom, siswa-siswi rohani Kristen yang Miss Eli cintai. Jadi tetap berdoa di dalam Tuhan ya. Semoga hari ini kita diberkati. Amin. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan saya Miss Eli Feni. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu, minta Tuhan mengurapi kita dan memberi kita penerangan tentang pengetahuan yang diberikannya. Doa pribadi lepas pribadi. Doa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, sebagai bahan literasi, misalnya tampilkan sebuah gambar. Apakah gambar ini? Ya, ini adalah gambar sebuah gereja ya, dengan bangunannya yang besar. Di sini depan juga ada jemaat ya, mungkin setelah ibadah ataupun sebelum ibadah mereka berkumpul. Oke, ini adalah gereja di Eropa, gereja pertama atau tertua ya di dunia. Kalian bisa lihat di buku kalian. Oke, di link yang bisa diberikan. Oke. Gimana kah pendapat kalian tentang gereja ini? Oke, pendapat kalian pastilah gerejanya megah ya. Pastilah orang-orangnya seiman bersekutu di dalamnya, memuji dan menyembah Yesus. Oke, terjalin hubungan yang akrab di antara mereka. Oke, bagaimana dengan gereja kalian? Bagaimana dengan persekutuan kalian? Oke, misalnya hari ini sebagai judul pelajaran kita yaitu mengenal gerejaku. Nanti kita bahas detailnya ya, apa itu gereja dan gereja di dunia serta perkembangan gereja di Indonesia. Kompetisi dasar dari pelajaran kita hari ini yaitu memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja sebagai umatnya di dunia yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia. Ini adalah kompetisi dasar pelajaran kita ya nak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama memahami bahwa ada bermacam-macam gereja di dunia yang dilahirkan dan dari berbagai perpecahan. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara gerejanya dengan gereja-gereja lain dalam sebuah bagian gereja. Yang ketiga, menyebutkan sejumlah bentuk kerjasama di antara gereja dan gereja-gereja lain yang ada di sekitarnya. Yang keempat, menjelaskan bahwa perpecahan gereja bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus yang menginginkan para muridnya hidup damai dan saling mengasihi. Ini adalah tujuan pelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak, kita masuk dalam diskusi yang pertama, yaitu mengenal gerejaku. Anak-anak, jika kalian ditanyakan kepada kalian bergereja di mana? Apakah gereja kalian sama? Jawabannya, pasti gereja kami berbeda-beda. Kalian juga sekelas beda-beda ya. Kayak kelas 7, kelas 8, kelas 9, siswa rohani Kristen itu gerejanya beda-beda. Ada yang di GPIB, dan GPIB-nya juga berbeda-beda. Ada yang Salom, ada yang di Pinel, mungkin Bukit Sion, Bukit Benuas, dan ada yang di KBP ya. Ada juga yang GPID Rapak, ada juga yang Betani, ada juga yang Mawar Saron, Gereja Advent, dan lain-lain. Jadi semua memiliki gereja masing-masing. Kemudian jika ditanya, apakah sama gerejanya? Jawabannya beragam. Ada yang sama ataupun berbeda. Jawabannya keduanya adalah benar. Oke anak-anak, jika kalian menjawabnya sama, karena kepala gereja kita bukanlah pendeta, tetapi Tuhan Yesus. Berbeda karena doktrin dan kemudian yang kita kenal dengan nama depominasi. Depominasi kita berbeda. Oke, tapi gereja kita sama, yaitu dengan kepala gerejanya yaitu
Tuhan Yesus. Apapun gerejanya, pemimpin kita adalah Tuhan Yesus. Anak-anak, diskusi kita yang kedua tentang perpecahan gereja. Kita bahas ya, apa sih perpecahan gereja? Apa yang terjadi dalam gereja itu? Oke, di sini kalian bisa lihat, bisa dikasih bagan perpecahan gereja. Kalian baca ya urutannya, perpecahan Kristiani, maksudnya gereja ya. Kalian lihat, ini ada nama-nama kota, ada nama-nama apa? Istilah-istilah di dalam gereja pada zaman dahulu ya. Oke. Di sini ada juga nama gereja, maksudnya alirannya ya. Kalian pelajari, kalian lihat. Oke. Bisa diberikan penjelasannya setelah ini. Anak-anak, di dalam Injil Yohanes 17 ayat sampai 21, supaya mereka semua menjadi satu. Ini bunyinya, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Ini adalah doa Tuhan Yesus yang menyadari bahwa murid-muridnya akan terpecah-pecah pada waktu itu ya. Dan doanya adalah bahwa mereka akan tetap menjadi satu sebagaimana kesatuan Yesus dengan Allah Bapa. Keterpecahan dan terutama sekali keterpecahan gereja adalah sebuah skandal atau batu sandungan yang sangat mengganggu dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tidak mengherankan apabila ternyata sejarah dunia ternyata penuh dengan konflik dan peperangan. Anak-anak, konflik perpecahan gereja juga ada di dalam Sabda Tuhan Kisah 15 atau Kisah Para Rasul 15. Kita menemukan bagaimana gereja perdana diperhadapkan dengan sejumlah pertanyaan yang berat yang mengancam gereja untuk terpecah. Oke, jadi setelah kita baca Kisah 15, oke, ada apa? Menemukan sebagaimana gereja perdana dihadapkan dengan masalah atau sejumlah pertanyaan yang berat yang mengancam gereja pada waktu itu. Baiklah anak-anak, konflik di gereja dimulai dari perpecahan di Korintus. Di Korintus terjadi perpecahan gereja ketika orang-orang saling berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Inilah apa yang disebut dengan kultus individu atau pengagung-agungan. Seseorang tokoh tertentu, bahkan tokoh pendiri gereja sekalipun, sangat berbahaya. Orang tidak lagi dapat bersikap kritis terhadap tokoh-tokoh itu. Semua yang dikatakan dan dilakukan dianggap benar. Kita tidak diajarkan menyembah tokoh-tokoh itu, melainkan Allah yang kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Oke, anak-anak bisa dikasih gambar, inilah kultus individu, jadinya aktivitas di mana orang-orang berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Mereka dibilang pengagung-agung ya, seorang tokoh, padahal tokoh itu adalah sebagai pemimpin saja ya, tetapi di dalam gereja pemimpin kita adalah Tuhan Yesus. Di Korintus muncul orang-orang yang membanggakan dirinya sebagai anggota golongan Paulus, Apolos, Kepas atau Petrus, atau bahkan Kristus sendiri. Masing-masing menganggap pemimpinnya lebih hebat daripada orang lain. Kalian bisa baca di 1 Korintus 1 ayat 13. Perpecahan lain yang terjadi di Korintus ialah ketika anggota-anggota jemaat di sana membangga-banggakan diri mereka berdasarkan karunia-karunia roh yang mereka miliki. Jadi ada dua ya nak permasalahannya. Oke, kalian bisa lihat di 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 27. Dibaca ya dengan lengkap ya. Anak-anak, selain perpecahan di Korintus, ada juga yang terjadi yaitu konsili di Yerusalem atau konsili apostolik pada waktu itu, yaitu menyikap perbedaan yang terjadi pada jemaat mula-mula disebabkan oleh makanan haram dan halal, Yahudi dan bukan Yahudi, dan hidup kekudusan. Maka pada tahun 50 Masehi diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai konsili Yerusalem atau konferensi apostolik.
Pada akhirnya, persidangan itu dicapai kesepakatan untuk memberlakukan peraturan minimal untuk orang Kristen, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari satu, makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jadi tidak boleh dilakukan. Yang kedua, makanan yang berdarah. Ketiga, daging binatang yang mati dicekik. Keempat, percabulan. Keempat peraturan ini sudah dianggap cukup untuk seorang Kristen, sehingga untuk menjadi Kristen tidak berarti menjadi Yahudi. Oke, saya ulangi. Keempat peraturan ini sudah dianggap cukup untuk seorang Kristen, sehingga untuk menjadi Kristen tidak berarti menjadi Yahudi. Enak ya? Anak-anak, di sini bisa dikasih gambar, inilah sidang atau konsili Yerusalem, atau dikenal dengan nama konferensi apostolik pada waktu itu ya. Oke anak-anak, pembahasan yang ketiga dan selanjutnya adalah skisma gereja timur dan barat. Perhatikan ya. Gereja timur dan gereja barat. Barat berarti yang suasananya dipengaruhi oleh pendapat-pendapat seperti yang timbul di Kekaisaran Romawi. Bagian timur, gereja-gereja bercorak timur, gereja ortodok timur, antara lain seperti gereja Rusia. Gereja-gereja bercorak barat ialah seperti gereja Romawi, Katolik, dan gereja-gereja Protestan. Oke, gereja timur dengan gereja barat berpisah satu dengan yang lain mulai abad ketiga karena gereja barat memulai menggunakan bahasa Latin. Pada abad keempat terjadi perpecahan serius karena pertikaian mengenai doktrin ketritunggalan, tetapi kedua pihak kemudian rujuk kembali setelah menyelesaikan oleh gereja timur setelah konsili Konstantinopel tahun 381. Tetapi pada abad kedua terjadi perubahan di Roma. Timbullah kepausan yang hendak mereformasikan yang perhatiannya lebih tertuju pada Eropa Utara dan Barat daripada Gereja Timur. Pendekatan baru ini membawa serta sikap yang lebih tegas terhadap Gereja Timur, antara lain dengan menambahkan kata filiki dan anak pada pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Akibatnya, pada tahun 1054, kedua gereja saling mengekskomunikasi. Anak-anak, setelah ada peristiwa tadi yang bisa diterangkan di atas, muncullah tokoh Martin Luther yang memakukan 95 dalilnya di pintu gereja di Wittenberg yang isinya mengkritik praktik-praktik yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu, seperti penjualan surat-surat pengampunan dosa, pengumpulan relikui orang-orang kudus untuk meningkatkan kesempatan untuk lepas dari api penyucian, dan lain-lain. Dari sinilah kemudian muncul gerakan-gerakan pembaruan seperti Anabaptis yang melahirkan gereja beraliran Pentakosta, kemudian gereja Metodis, gereja Advent, dan gereja-gereja karismatik yang juga sampai ke Indonesia. Inilah sejarahnya ya, Nak ya. Oke, karena konflik tadi membuka jalan munculnya gereja-gereja Protestan dan gereja-gereja karismatik serta gereja yang disebutkan Memeli tadi, sehingga sampai ke Indonesia. Seperti itu. Baiklah anak-anak, yang terakhir kita akan mendiskusikan tentang gereja di Indonesia. Dalam perkembangan gereja di Indonesia, sesungguhnya yang pertama berada di Sumatera Utara. Agama Kristen yang dibawa oleh kaum Nestorian Syria. Tetapi agama Kristen tidak berkembang karena tidak dapat berbaur dengan masyarakat setempat, karena mereka mempertahankan menggunakan bahasa Syria. Portugis dan Belanda yang mencari rempah-rempah di Kepulauan Nusantara, maka terbentuklah kelompok-kelompok Katolik Roma dan Protestan sesuai dengan agama orang-orang Portugis dan Belanda di berbagai wilayah di Maluku dan belakangan di Nusa Tenggara Timur.
Persaingan kaum kolonialis Portugis dan Belanda, kemudian juga melahirkan persaingan antara gereja Katolik Roma dan gereja-gereja Protestan. Misalnya, ketika orang-orang Portugis dikalahkan Belanda di Maluku, mereka melarikan diri ke timur-timur, sekarang menjadi Timur Leste dan Flores. Dan di sana mereka membentuk kelompok-kelompok umat Katolik Roma. Sementara itu, orang-orang Katolik di Maluku banyak yang dipaksa Belanda untuk pindah menjadi Kristen Protestan. Anak-anak, itulah sejarah perkembangan gereja di Indonesia. So far clear, class? Anak-anak, Memeli akan memberikan kesimpulan dari pelajaran kita. Ada banyak gereja di dunia. Gereja-gereja itu umumnya lahir dari perpecahan. Padahal Tuhan Yesus tidak menghendaki perpecahan gereja. Sebab hal itu justru akan menghambat kesaktian gereja kepada dunia. Bahwa Tuhan Yesus telah mendamaikan seluruh umat manusia. Karena itu, gereja-gereja kita terpanggil untuk mengusahakan persatuan dan kerjasama yang baik satu sama lain. Gereja juga terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan umat manusia di dunia. Ada banyak hal yang telah dan dapat dilakukan oleh gereja, antara lain melestarikan lingkungan hidup dan berjuang melawan pengerusakannya. Masih banyak tugas lain yang dapat dikerjakan oleh gereja di dunia untuk mewujudkan keberpihakannya bagi kehidupan. Baiklah anak-anak, untuk tugas hari ini kerjakan. Boleh kalian kirim di WA, oke, Sally atau Japri, oke. Kerjakan hanya 3. Tulislah yang rapi ya nak, dan foto yang terang sehingga saya bisa mengkoreksinya. Oke, thank you untuk hari ini. Sally tunggu tugasnya, dibaca lagi PPT-nya dan ditonton atau dilihat video hari ini, misalnya share di YouTube. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Okay, see you in the next lesson, still in pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Jumat depan ya. Oke, tetap semangat dalam belajar ya. Jaga kesehatan, kurangi aktivitas di luar rumah. Oke, jaga diri kalian, tetap berdoa. Semoga Tuhan selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada. See you next time. Bye.